Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 34. Di awal video ini, melihat sikap Xian yang seperti itu, Alice yang telah percaya padanya sepenuhnya pun memegang pundaknya tersenyum menuturkan, "Aku percaya kamu, Xian. Aku yakin kamu punya suatu alasan tersendiri. Tapi tolong beritahu aku jika kamu sudah siap. Jangan memegang semua beban itu sendirian. Dan Brian, terima kasih karena sudah menyembuhkan luka-lukaku." Tentu saja, apa yang dikatakan Alice membuat Xian merasa lega. Akan tetapi, Xian langsung memeloti Brian yang bersipu malu karena harus berterima kasih padanya. "Kenapa kau cengar-cengir begitu, hah? Kakak, kau mau bagaimana sekarang?" Tanpa tahu jika Brian gelagapan kehatapan Xian, Alice pun berkata, "Aku harus menyelesaikan masalah ini dahulu. Aku mau menemui Cecilia. Setidaknya, aku ingin tahu alasan dia mengkhianatiku." Xian yang tahu kemana perginya Celia dan Putri Violet pun tersenyum membalas, "Biar gue bantu kak, seharusnya dia tak pergi terlalu jauh." Dan saat kemudian, di rumah persembunyiannya, Putri Violet yang merasa aneh dengan gelagat Cecilia bertanya, "Hah? Ada apa ya Cecilia?" Cecilia yang merasakan mana yang belum pernah ia rasakan sebelumnya pun berkata, "Sepertinya ada seorang yang mendekati kita." Putri Violet yang begitu percaya diri jika rumah persembunyiannya itu aman pun membalas, "Mana mungkin, cuma aku yang tahu tempat." Namun belum sempat Putri Violet menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja ada sesuatu yang melesat masuk memecahkan jendelanya dan menancap tepat pada dinding di dekatnya. Tentu saja, hal itu membuat Putri Violet berteriak ketakutan. Hingga Celia yang melihat sesuatu yang menancap di dinding dekatnya pun dibuat terkejut. Karena sesuatu yang baru saja memecahkan jendelanya adalah pedang milik Alice. Kita beralih kembali pada Asel dan pasukan Knight of Light yang nampaknya tengah mencari keberadaan Putri Violet. Ini jejak penggunaan gulungan magic, mantra teleportasi ya. Mari kita cari rumah berkelindung di sekitar sini. Namun, baru saja Asel akan bergerak, seorang anggota Knight of Light yang melihat banyak mayat para monster pun yang tak mereka lawan bertanya, Tuan Asel, tolong lihat ini. Apa menurut Anda Putri Violet akan baik-baik saja?" Asel yang segera mengeceknya pun membalas, "Ya, semoga saja. Kalian lindungilah pangeran." Di saat yang sama, meski pedang Alice membuatnya terkejut, Cecilia yang tak merasakan kehadirannya segera mengejar pemilik mana asing yang dirasakannya tadi sembari berpikir, "Aku kira dia seahli itu karena memiliki mana dan keliling intent yang kuat. Tapi ternyata dia itu cuma anak-anak. Tidak, kurasa dia ditemani seseorang. Menikejar dia dengan Wayne Walker. Aku tak boleh lengah." Namun, meskipun Cecilia telah mempercepat gerakannya dengan Magic Wayne Walker, pedangnya masih belum mampu untuk menggapainya yang berhasil menghindar di dalam jarak yang begitu dekat. Hal itu pun membuat Cecilia bertanya, "Hei, dari mana asalmu? Belum pernah aku lihat pergerakan semacam itu dari keluarga Ver." Xian yang menggunakan topengnya pun tentu tak menjawabnya, di mana ia hanya menaikkan kedua pundaknya yang merupakan gestur tidak tahu. Hingga Cecilia yang semakin penasaran pun kembali memperkuat tubuhnya dengan Magic Wind Walker sembari berkata, "Pedang yang kau lempar barusan, kau berhasil menyelamatkan Nona Alice ya? Sepertinya kau tahu menjawab pertanyaanku. Kalau begitu, mari lihat apa kau bisa bertindak setelah ini." Tepat setelah mengatakan itu, Cecilia pun bergerak memutari Xian dengan sangat cepat, di mana ia sesekali mendaratkan serangannya pada Xian yang terdiam di sana. Namun, di saat Cecilia begitu percaya diri bisa mengalahkannya, karena hanya ada beberapa orang saja yang di Knight of Light yang bisa menyaingi kecepatannya, hingga langsung menyerang Xian di titik butanya tanpa rasa segan. Xian sendiri malah kembali berhasil menghindarinya, yang itu membuat Cecilia bertanya-tanya, mungkinkah kecepatannya itu lebih tinggi darinya? Ditambah lagi, Xian bahkan belum mengenuskan senjatanya, yang membuat Cecilia merasa begitu diremehkan, hingga mengeluarkan teknik pamungkasnya, Sharp Storm. Seketika itu juga, sebuah ledakan besar yang mampu meluluhantahkan tanah pun terjadi. Akan tetapi, serangan itu masih belum bisa mengenai Xian,
yang kini berdiri di tengah kekacauan itu dan menyerang balik menggunakan tekniknya Void Sphere Abjection. Tentu saja, Cecilia yang baru menggunakan teknik pamungkasnya sama sekali tak bisa menghindari serangan Xian yang mampu membelah puing-puing tanah yang terbang-terbangan hingga jatuh babas di sana. Lalu, setelah situasinya mulai mereda, Cecilia yang terluka parah pun hanya bisa pasrah ketika Xian datang mendekatinya. Kekalahan yang menyedihkan. Siapa sangka aku akan mati di tempat semacam ini. Kau sudah seperti dewa kematian saja. Sekarang pun kau tetap tak mau mengatakan apapun, ah? Ya, lagi pula, sebentar lagi aku juga akan mati. Setidaknya, apa kau bisa memberitahuku? Apa Nona Alice masih hidup? Xian yang kini berjongkok di depannya berkata, aku lebih tertarik dengan ekspresi yang ada di wajahmu. Kau tampak merasa lega. Tadinya aku berharap kau akan merasa lebih tersiksa. Cecilia yang memang merasa lega pun tersenyum membalas. Ya, aku rasa ini bisa disebut suatu ganjaran. Lagi pula, akhir semacam inilah yang pantas aku dapatkan. Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, ia dikejutkan ketika mendengar suara Alice yang kini mendekat ke arahnya. Ganjaran atas apa? Beritahu aku, kenapa kau mengkhianatiku? Cecilia yang merasa tenang pun tersenyum menatapnya berkata, Nona Alice, syukurlah Nona masih hidup. Namun, tak seperti biasanya yang selalu tersenyum ramah. Alice yang merasa marah sekali kecewa pun berteriak, diam, jawab pertanyaanku, kenapa kau menipuku? Bersamaan dengan air matanya yang mulai mengalir di pipinya, Cecilia yang menyesali perbuatannya pun menjelaskan, kampung halamanku adalah desa kecil yang lenyap setelah diserang oleh gerombolan monster. Dan aku adalah penyintas terakhir dari desa itu. Saat diriku sedang di ujung kematian, sebuah harapan datang entah dari mana. Rasanya sungguh keajaiban. Tepat sebelum aku mati, pasukan kerajaan itu tiba dan menyelamatkanku. Orang yang membawaku saat itu adalah Putri Violet. Sudah sepantasnya kau memberikan nyawaku pada orang yang sudah menyelamatkan hidupku. Dan setelah beberapa waktu berlalu, aku pun mendapat kesempatan untuk membalaskan kebaikannya. Dekatilah keluarga Ford dan tunggu perintah selanjutnya. Begitulah aku berakhir sebagai pelayan di kediaman keluarga Ford. Dan awal aku mengenal dirimu, Nona Alice. Jika dipikir-pikir, aku merasa menyesal. Seharusnya aku tidak pernah pergi. Seharusnya aku mati saja di reruntuhan desa waktu itu. Sehingga aku tak perlu mengkhianatimu seperti ini. Karena Putri Violet memberikan perintah lanjutannya untuk mengeksekusimu yang merupakan ancaman baginya. Jika aku tak pergi, semua ini takkan pernah terjadi. Mendengar penjelasannya, Alice yang kini sudah merasa tenang pun bertanya, apa maksudmu aku ini ancaman? Cecilia melanjutkan, Putri Violet selalu menganggap keluarga Per sebagai ancaman karena hubungan dekat pangeran pertama dan juga Asel. Dia berpikir kalau keluarga Ford ada di pihak Luinil. Kecemasannya semakin menjadi situasi yang dialami saat ini. Dia seorang penakut yang hanya percaya pada dirinya sendiri di situasi yang seperti itu. Nona Alice, dia berbeda darimu. Kenapa aku malah melayani orang seperti dia ya? Hingga saat terakhir pun, Nona masih percaya padaku. Tapi aku, maaf, sudah mengecewakanmu. Namun, berkebalikan dengan Alice yang terbilang berlakukannya dengan cara yang baik, Xian yang kini telah melepaskan topengnya, mengeluarkan killing intent yang menegaskan. Enak sekali kau bicara. Jika kau pikir menyadari kesalahanmu sendiri itu cukup untuk menerima pengampunan, maka kau telah salah besar. Tentu saja, melihat seorang yang dilawannya ternyata adalah Xian, sontak membuat Cecilia terbelalak kaget bersamaan dengan Alice yang berusaha menghentikannya. Tunggu, Xian, beri aku waktu untuk berpikir. Xian yang tak mengindahkan perkataan Alice pun mengeluarkan belatinya bertanya, kau paham sendiri kalau ini bukan masalah sepele kan? Cecilia yang pasrah pun berkata, ya, aku tahu. Aku sadar akan itu. Melihat hal itu, Alice yang tak bisa tinggal diam pun sontak ingin mendekatnya sembari berteriak. Tunggu dulu, Xian. Tak ada salahnya kita dengar dia sebentar sebelum kita mengambil keputusan, kan? Sayangnya, Alice tak bisa leluasa bergerak karena Brian yang menahannya di sana. Nona Alice, tolong percayakan ini pada tuan muda sekarang. Tentu saja, tingkah Brian yang seperti itu membuat Alice merasa aneh.
Ditambah lagi, Xian juga melayangkan belatinya hingga Alice kembali berteriak berusaha menghentikannya. Di saat yang sama, Putri Violet dibuat panik oleh seorang yang mendobrak masuk pintu rumah persembunyiannya. Ditambah lagi, orang yang mendobrak masuk itu ternyata adalah Asel yang melangkah masuk sembari berkata, "Rupanya Anda di sini. Saya datang untuk menyawal Anda, Tuan Putri." Putri Violet yang gemetar ketakutan pun membalas, "Kelihatannya kau sudah siap menghabisiku. Apa kau tak merasa kurang ajar menerobos masuk seperti ini?" Asel yang tak lagi menyembunyikan niat awalnya pun menimpali, "Aku memang berniat menghabisimu. Skenario awalnya adalah Pavian, Nerovian, dan kau tewas oleh monster." Sembari mempersiapkan sebuah artefak di balik punggungnya, Putri Violet yang berusaha mengulur waktu pun bertanya, "Apa kau pikir kau bisa menghindari konsekuensi perbuatanmu itu?" Sayangnya, rencananya itu langsung disadari oleh Asel yang segera mengajukan artefak miliknya sembari berkata, "Aku belum selesai, Tuan Putri." Putri Violet yang memegangi tangannya karena tindakan Asel pun membalas, "Kurang ajar, kau sungguh berniat menyelesaikannya langsung ya?" Asel yang melihat pedang Alice di sana menimpali, "Ya entahlah, mana adikku?" Putri Violet yang merasa jika Cecilia telah menyelamatkan Alice pun menuturkan, "Sudah kulenyapkan dia. Aku tidak tahu apa dia bekerja di bawah perintah Lunil atau tidak. Lagi pula, dia itu kan adikmu. Kurasa ada bagusnya. Sekarang, kau berani membalas dendam adikmu juga, begitu kan?" Asel yang ketepikan rencana baru pun tersenyum mengambil pedang Alice sembari berkata, "Tidak, aku mau merubah rencana. Meskipun situasimu seperti ini, kau sikapmu cukup tenang ya. Menyingkirkan orang-orang yang kau anggap agak mencurigakan pun, menurutku adalah tindakan yang bijak. Hanya saja, aku sedikit terkejut. Rupanya, kau berbeda dari Pangeran Luinil dari sisi itu. Rencanaku sudah kacau sejak awal. Aku memberitahukannya kalau ini sudah gagal." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Putri Violet yang merasa aneh, mungkinkah Asel tak pedulikan adiknya bertanya, "Lalu, apa maumu dariku?" Asel yang kini berada tepat di depannya melanjutkan, "Aku usulkan, kau ikut rencanaku juga." Putri Violet yang tak menduganya pun bertanya, "Bukannya kau berada di pihak Luinil?" Asel pun tersenyum berkata, "Hei, siapa yang bilang? Kamu cuma sekedar partner bisnis. Mau kau percaya atau tidak, Pangeran Luinil memang benar masuk ke dalam rencanaku." Putri Violet yang kini merasa semakin aneh pun duduk di kasurnya membalas, "Dan kau harap aku percaya kah? Kau mengambil alih kekaisaran ya? Maaf saja, aku tak bisa memendumu soal itu." Sembari melihat ke sekitarnya, Asel menimpali, "Siapapun yang mengambil alih kekaisaran itu tak jadi masalah. Aku hanya ingin memberantas kejahatan. Aku akan menghapuskan seluruh kejahatan dari dunia ini." Tentu saja, apa yang dikatakan Asel terdengar konyol di telinga Putri Violet. Meskipun begitu, Asel tak lagi memperhatikan responnya. Entahlah, sepertinya kejahatan itu muncul di dekat sini. Tentu saja, Asel mengatakannya bukan tanpa alasan. Karena saat ini, perhatian Asel tertuju pada sebuah mana aneh yang dirasakannya hingga terdiam berpikir. Mana yang aneh dan beralamat buruk. Sekujur tubuhku sampai bisa dibuat merinding. Tapi kurasa ini lebih condong ke killing intent. Aku belum pernah merasakan mana semacam ini. Tepat saat Asel berpikir seperti itu, tiba-tiba saja sebuah bola hitam keunguan muncul menghancurkan atap rumahnya. Ditambah lagi, Asel bisa melihat sesuatu yang melesat ke arahnya, hingga ia pun segera mengayunkan pedangnya. Dan ternyata, sesuatu yang menerjang Asel adalah Xian yang menggunakan topengnya. Hingga saat pedang mereka beradu, Asel yang terkejut dengan serangan mendedaknya pun bertanya, "Siapa kau?" Xian yang bersiap dengan skillnya membalas, "Akulah kejahatan yang sedang kau cari-cari, sekaligus akhir hidupmu." Tepat setelah mengatakan itu, Xian pun menggunakan skillnya Pog Sword, Aik Protruding Fatal, yang mampu membuat Asel kerepotan. Karena skill itu merupakan serangan beruntun tanpa jeda. Ditambah lagi, efek pertarungan mereka juga berimbas pada Putri Violet di belakangnya. Hingga Asel pun menggunakan Magic Shield padanya, lalu mendorongnya menjauh dari sana. Kemudian, saat Putri Violet menangis karena rumah amannya tak lagi aman, bahkan hancur tepat di depan matanya,
Tiba-tiba saja ia melihat Asel yang terdorong mundur ke arahnya, yang buatnya bertanya, "Tuan Asel, kok baik-baik saja kan?" Asel yang masih begitu waspada membalas, "Dia masih menyerah." Tepat setelah Asel mengatakan itu, Xian pun menyerangnya dengan skill Adalman yang langsung diimbangi Asel dengan skillnya Askalon, di mana Asel membelahnya menjadi dua. Meskipun begitu, Xian sama sekali tak membiarkannya untuk mengambil napas, di mana Xian muncul di sampingnya menggunakan special magic, hingga Asel pun tak bisa merespon terjangannya yang sangat cepat. Dan ini pun diakhiri dengan, akan tetapi, terjangan tiba-tibanya itu masih belum bisa menggapai tubuh Asel, di mana kekuatan Lumanja yang tak kasat mata menahannya, bahkan bisa membuat Kaeram berteriak kesakitan.